Ya, penyadapan tuh awalnya udah mau diatur di dalam draftnya KUHP-nya DPR. Tapi kemarin waktu di 2 hari pembahasan sama pemerintah, akhirnya sepakat di drop. Nggak di drop totally hilang, tapi cuman dikasih 2 ayat gitu. Satu bilang penyidik dapat melakukan penyidikan, yang mana itu menambah kewenangan baru dari penyidik yang sekarang mereka nggak punya kewenangan penyidikan. Kemudian yang kedua adalah kewenangan penyadapan, maksudnya yang kedua adalah pengaturan soal penyadapan nanti diatur di undang-undang. Di undang-undang khusus. Jadi penyidik punya kewenangan penyadapan tadi ya, betul. Bukan dan itu jadinya buat semua tindak pidana termasuk mungkin maling ayam yang ringan-ringan gitu karena kan jadinya nggak ada pengecualian iya. Obrolan aktual. Salam jumpa pemirsa aktual, kembali lagi dalam program obrolan aktual. Kali ini kita akan kembali membahas soal isu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sedang dibahas di DPR dan juga akan mungkin disahkan. Tapi ternyata ini menjadi pemicu dan polemik di dalam revisi ini, terutama ada pasal-pasal yang dianggap rawan penyalahgunaan, kemudian juga banyaknya kewenangan yang terlalu berlebihan di salah satu, terutama di penegak hukum atau penyelenggara hukum. Nah, untuk membahas pasal-pasal krusial apa sebenarnya yang harus ditiadakan dan pasal apa yang harus ada dalam KUHP tersebut, sudah hadir bersama kita peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, ya, yaitu Mbak Iftithah Sari ya, dan kita dipanggil biasanya Mbak Tita. Apa kabar Mbak? Sehat ya. Sebelum masuk ke situ, ke pembahasan soal revisi KUHP ini, mungkin bisa cerita nih, ICJR ini apa yang jadi fokusnya nih? Kegiatannya apa nih? Cerita dong sedikit gimana Mbak? Ya, jadi kami dari ICJR, Institute for Criminal Justice Reform, itu adalah lembaga riset independen, itu lembaga advokasi juga. Kita bergerak dalam isu peradilan pidana, reformasi hukum pidana, reformasi peradilan pidana, kemudian ya aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi-fungsi di peradilan pidana. Kita banyak melakukan kajian-kajian, tapi kajiannya memang lebih banyak untuk kajian advokasi ya. Jadi apa yang kita lakukan riset, kajian, kemudian kita bawa ke para pembuat kebijakan, ke DPR, ke pemerintah, dan pemangku kepentingan lain untuk advokasi perubahan kebijakan. Jadi kebanyakan riset dan kajian dan advokasi untuk perubahan kebijakan. Di sisi lain juga kita ada litigasi strategis, kadang kita juga main ke MK, JR pasal-pasal gitu karena kaitannya masih sama soal kebijakan ya. Dan selain itu training dengan aparat penegak hukum, kita juga ada kegiatan untuk para penegak hukum ya, untuk apa namanya, dan legal drafter juga ya, pembuat kebijakan gitu. Kemarin terakhir kita ada training juga sama Kementerian Hukum dari di Dirjen Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan kapasitas sebagai legal drafter gitulah kira-kira. Iya. Nah, termasuk ini juga isu RKUHP ini juga menjadi kajian utama dari ICJR ya. Oke, menurut ICJR sendiri revisi KUHP ini seperti apa? Apa saja yang harus dikoreksi atau di dalam revisi ini masuk ke dalam pasal yang harus dimasukkan oleh ICJR ini? Ya, apa aja misalnya? Secara umum sebetulnya yang paling bermasalah adalah bagaimana kita bisa menghadirkan proses penegakan hukum yang berimbang gitu ya, antara kepentingan penegakan hukum dengan kepentingan perlindungan HAM warga negara. Yang selama ini itu masih belum seimbang gitu, karena lebih banyak memperlihatkan bahwa KUHP kita ya sebagai alat kontrol dari negara gitu, bagaimana negara mengeksersis powernya, kekuatannya kepada warga, tapi dengan tidak mengimbanginya dengan perlindungan prinsip-prinsip yang perlindungan HAM. Kemudian ada teknis seperti due process of law gitu, bagaimana dalam sistem peradilan pidana yang penting adalah tata cara yang sesuai dengan kaidah peraturan undang-undangan yang itu menjamin check and balances.
kemudian bisa menghadirkan fair trial atau peradilan yang jujur dan adil, gitu ya, yang isu fair trial. Nah, itu yang masih belum terlihat sebetulnya di dalam KUHP kita sekarang, maupun yang kemudian tidak diselesaikan dengan si RUU KUHP yang dihadirkan oleh DPR dan pemerintah gitu. Malah yang ada banyak kewenangan-kewenangan, penambahan kewenangan-kewenangan baru yang itu nggak ada mekanisme akuntabilitas dan check and balances-nya yang kuat begitu ya, dan di sisi lain ada mungkin 1-2 pembaruan soal hak-hak tersangka, terdakwa, saksi, korban, kelompok rentan, tapi itu sayangnya kita ngelihat sebagai ornamen aja gitu, sebagai pelengkap gitu, bukan benar-benar diatur secara rigid, secara jelas siapa pemangku yang menjadi beban memberikan hak-haknya, pemenuhan hak-haknya. Kalau misalnya ada pelanggaran haknya itu nanti bisa komplain kemana, seperti apa mekanisme komplainnya, seperti apa, teknisnya gimana cara ngaksesnya. Nah, itu nggak diberikan. Malah yang banyak ya itu tadi isunya kan soal kewenangan dari aparat penegak hukum ya, yang dan itu pun juga nggak diimbangi dengan check and balancesnya. Sebelum lebih jauh, berarti ada penambahan kewenangan untuk para penyidik ini yang dianggap mungkin bisa ada penyalahgunaan. Itu di pasal-pasal poin apa aja tuh, Mbak? Iya, sebetulnya ada banyak mekanisme-mekanisme baru ya, yang itu sebetulnya praktek yang sekarang, misalnya restoratif justice, yang itu sebetulnya adalah penyelesaian perkara di luar persidangan sebetulnya yang diatur, padahal mekanisme RJ sebetulnya bukan hanya soal penyelesaian perkara gitu, tapi bagaimana menghadirkan mekanisme yang bisa melindungi korban, memberikan pemulihan pada korban dan pelaku dan sebagainya. Nah, itu satu hal yang praktek yang sekarang dicoba legitimasi gitu ya di RUU KUHP. Kemudian ada juga mekanisme-mekanisme baru, saksi mahkota, pengakuan bersalah, kemudian saksi mahkota. Ini seperti apa nih ininya? Rinciannya itu seperti apa saksi mahkota itu? Ya, ini baru juga kewenangan di penyidikan gitu, karena sebelumnya nggak ada. Saksi mahkota itu hanya bisa dilakukan kalau di praktek yang sekarang waktu penuntut umum mengajukan dakwaan sebetulnya, splitting berkas. Jadi dia intinya adalah saksi mahkota ini sama-sama pelaku di satu perkara gitu ya, di satu kasus, tapi kemudian berkasnya dia dituntut secara terpisah. Jadi konsekuensinya adalah satu orang ini bisa bersaksi untuk satu yang sama yang lain. Jadi bisa saling memberikan keterangan yang memberatkan, bahkan untuk dirinya sendiri gitu. Karena kan kalau dia memberikan keterangan sebagai saksi, dia harus mengatakan yang sebenarnya, yang mana itu kan juga pengecualian gitu. Sebenarnya kalau dia jadi pelaku atau dia jadi tersangka kan boleh sebetulnya nggak jawab pertanyaan gitu. Terutama pertanyaan yang menjerat, kemudian pertanyaan yang memberatkan dia itu boleh. Tapi kalau dia jadi saksi kan dia harus punya kewajiban untuk memberikan keterangan yang ya bersaksi sebagaimana saksi gitu kan. Nah, ini yang juga bermasalah, yang kemudian dijadikan kewenangan di penyidikan gitu dari di awal proses gitu. Yang mana biasanya ini di penuntutan ya. Di persidangan. Nah, itu yang salahnya ya. Iya. Salahnya. Dan yang menjadi masalah juga adalah praktek yang sekarang itu saksi mahkota digunakan ketika buktinya kurang. Jadi memang sengaja dipisah gitu ya, dijadikan saksi supaya bisa bersaksi atas satu sama lain, jadi buktinya aman, secure gitu ya. Terutama kasus-kasus narkotika nih banyak. Jadi biasanya dijadikan kasus kan saksi yang nangkap polisi, sama misalnya kalau mereka punya jaringan ya teman-teman di pelakunya ini, kemudian mereka harus bersaksi satu sama lain. Nah, ini yang bermasalah. Jadi selama ini praktek saksi mahkota itu digunakan untuk karena kekurangan bukti ya, kita dijadikan strategi sama penuntut umum untuk dipisah, dan ini sebetulnya ada pelanggaran serius kepada hak orang kan, ketika dia dipaksa untuk mengaku bersalah, dia dipaksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi gitu. Padahal sebetulnya kalau dia jadi tersangka dia nggak berhak untuk menjawab pertanyaan, untuk untuk mengaku dan menjawab buktinya di mana misalnya dan sebagainya. Itu emang haknya dia gitu, dan itu dijamin, diakuin di undang-undang, di sistem yang fair trial emang begitu. Jadi ya bukti itu memang beban pembuktiannya penuntut umum kan, untuk cari bukti, nggak boleh berdasarkan pada pengakuan aja. Tapi jadinya karena jadi salah satu strategi, dan saksi mahkota ini kuncinya ya di pengakuan itu kan, memberikan informasi. Jadi menggali informasi lebih banyak. Betul. Tapi bukannya itu juga mempermudah kerja polisian mungkin untuk membongkar kasus seperti narkotika itu? Ya, sebetulnya boleh di dalam konteks memang ada kesepakatan begitu ya,
ada kesepakatan antara penuntut umum sama si saksi pelakunya ini. Ini kita kenal juga, rame juga sih istilahnya justice kolaborator, JC. Iya kan, yang JC. sekarang DC ya, betul, justice sekarang JC. ya. Tapi mekanisme JC ini yang berbeda dengan yang di KUHP sekarang, itu ada mekanisme pengamannya gitu, quotes and quotes. Jadi kan harus ada kesepakatan nih. Kemudian ada keuntungan yang itu quotes and quotes, ya, keuntungan yang itu bisa diberikan kepada saksi mahkotanya atau saksi JC-nya gitu. Misalnya dia mendapatkan keringanan hukuman atau dia dituntut yang paling ringan. Iya, paling ringan akhirnya. Kewenangan itu kan nempelnya di penuntut umum gitu. Kalau penyidik kan dia nggak ada urusannya sama penuntutan, dia bisa memberikan tuntutan yang paling ringan atau mengurangi tuntutan kan. Perjanjian itu kan adanya ya sama penuntut umum. Sekarang apa dampaknya kalau ini ditarik ke penyidikan si saksi mahkota ini? Ya. Apa dampak yang buruknya? pasti paksaan, yang pasti kita nggak bisa menjamin dia keterangannya betul-betul sukarela dan ada jaminan untuk ya itu tadi quotes and quotes keuntungan atau ada timbal baliknya lah yang diberikan kepada saksi pelaku ini, keringanan hukuman dan sebagainya, karena kan itu bukan domainnya penyidik untuk bisa menjanjikan itu. Dan kemudian kita berkaca lah dengan praktek sekarang bagaimana pemaksaan keterangan, torture, penyiksaan, pemaksaan untuk mengaku bersalah itu kan menjadi praktek yang lazim sehari-hari, apalagi sekarang dilegitimasi dia punya kewenangan jadi saksi mahkota ini. Jadi jaring pengaman untuk kita bisa memitigasi adanya paksaan itu jadi lebih susah. Sulit, karena kan pasti karena ya ini udah dilegitimasi kok sama undang-undang ini berkewenangan saya, jadi gimana kita? Justru dia makin kuat dengan itu ya, yang harusnya berbahaya itu. Betul. Jadi memang itu tidak boleh digeser, itu hanya ada saksi mahkota hanya di proses penuntutan seperti itu. Oke, terus apalagi penambahan kewenangan yang dirasa artinya tidak relevan lagi? Ya sebetulnya bukan kewenangan baru, tapi lebih kepada pelaksanaan kewenangan itu menjadi lebih bisa melebar, jadi bisa legitimasi. Misalnya seperti kewenangan penggeledahan sama pemblokiran juga baru ini diatur. Penggeledahan sama pemblokiran harta kekayaan. Itu seperti apa, Mbak? Nah itu kan sebetulnya sekarang udah ada juga kan penggeledahan penyitaan. Yang jadi isu adalah alasan untuk bisa melakukan penggeledahan dan pemblokiran itu bisa berdasarkan alasan subjektifnya penyidik gitu. Jadi kalau misalnya sekarang pengecualiannya itu adalah alasan kondisi mendesak, nah salah satu alasan kondisi mendesaknya adalah berdasarkan penilaian dari penyidik. Subjektivitas penyidik berarti. Subjektivitas penyidik. Dan kalau misalnya itu yang dilegitimasi, hakim jadi nggak punya justifikasi mau menguji gitu, karena objeknya adalah subjektivitas penyidik gitu. Ya kalau misalnya menurutnya penyidik memang diperlukan untuk alasan mendesak, kemudian undang-undangnya membolehkan itu, ya hakimnya kan nggak bisa kontrol. Jadi apa gunanya kalau misalnya dibikin mekanismenya, prosedurnya, ada check and balancesnya sama hakim, tapi yang diuji itu objektivitasnya, subjektivitasnya penyidik. Yang mana ya hakim tentu nggak bisa ini. Seharusnya alasan-alasan itu tadi, alasan kondisi mendesak itu semuanya harus objektif, semuanya harus bisa dijelaskan berdasarkan kondisi faktual gitu. Jadi hakimnya bisa punya indikator atau batu uji yang jelas gitu. Kalau misalnya dia melakukan dalam kondisi keadaan mendesak, dia nggak izin sama pengadilan, kemudian dia melihat ini nggak masuk nih hitungannya sebagai syarat yang mendesak, jadi ditolak ya, nggak bisa, jadi harus dikembalikan nih buktinya, nggak bisa dijadikan dasar untuk penuntutan gitu. Jadi konsekuensinya ke sana sebetulnya. Jadi memang peran hakim harus izin hakim ya untuk penggeledahan, untuk pemblokiran itu ya penyidik. Selama ini tidak ada itu ya kan? Selama ini ada tapi nggak jalan secara esensial, nggak jalan secara substansial gitu. Karena cuma ngelihat checklist format surat, suratnya udah ada, ya kita tahu bisa di backdate, bisa diakalin suratan, dan nggak betul-betul diperiksa secara substansialnya. Nah di KUHP ini kita mau buat list alasan-alasan mendesak, harapannya supaya bisa diperiksa secara substansial, tapi yang diperiksa secara substansial kok alasan yang subjektif, penilaian berdasarkan penilaian penyidik kan sama aja bohong gitu jadinya. Ada mekanismenya tapi nggak akan betul-betul bisa. Tim kawan-kawan NGO ini udah punya alasan mendesaknya, ada poin-poinnya. Seperti apa, Mbak? Betul. Kalau teman-teman
jadi teman-teman koalisi kami mau punya draft tandingan. Draft tandingan. Ya, draft tandingan ini kita susun kolektif gitu ya, bareng-bareng lembaga-lembaga ICJR, IJRS, LIP dan teman-teman koalisi yang lain. Oke. Ini konsep ideal bagaimana kita mengatur soal Ya, itu kewenangan hukum. Dan salah satunya misalnya yang kita kunci adalah alasan mendesak itu kalau ada kegentingan buktinya misalnya mau berpindah gitu. Atau buktinya misalnya dalam kondisi atau dalam tempat yang memang diperkirakan akan segera atau menghilangkan barang bukti atau iya ada upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk menghilangkan bukti, jadi buktinya agak susah diambil gitu. Atau mungkin ada ancaman yang mendesak untuk nyawa, untuk keselamatan publik yang itu harus segera diambil atau diamankan atau ditindaklanjuti gitu sama ini. Nah, itu kan hal-hal yang bisa diukur sama hakimnya. Ketika penyidik bilang, "Oke, saya nggak izin dulu nih sama pengadilan, iya saya izinnya di belakang, nanti ini kita udah melakukan karena alasannya ada keamanan ini kan penyidiknya harus jelasin tuh apa nih ancaman nyawanya segala macam. Nanti hakimnya akan menilai, oh oke, ini masuk akal lah ya, masuk akal. Nah, kalau sekarang dibilang berdasarkan penilaian penyidik, ya apa penilaian penyidiknya, apa yang bisa dipertanggungjawabkan, apa yang bisa diuji dari situ gitu. Jadi nggak ada yang bisa diuji juga. Iya. Jadi check and balancesnya antara penyidik, hakim pun ikut mengecek masuk akal nggak nih alasan kondisi yang mendesak untuk melakukan penggeledahan dan pemblokiran. Oke. Check and balancesnya itu di situ. Jadi itu soal tadi pemblokiran. Ada yang lain, Mbak, ininya? Ya, sebetulnya ada yang belum diatur dan perlu diatur juga gitu. Ini sebetulnya penyadapan sama tes urin dan tes pengambilan sampel tubuh ya. Penyadapan itu sebetulnya awalnya udah mau diatur. Menarik nih penyadapan nih. Ya, penyadapan tuh awalnya udah mau diatur di dalam draftnya KUHP-nya DPR. Tapi kemarin waktu di 2 hari pembahasan sama pemerintah, akhirnya nggak di drop totally hilang, tapi cuman dikasih 2 ayat gitu. Satu bilang penyidik dapat melakukan penyidikan, yang mana itu menambah kewenangan baru dari penyidik yang sekarang mereka nggak punya kewenangan penyidikan. Kemudian yang kedua adalah kewenangan penyadapan, maksudnya yang kedua adalah pengaturan soal penyadapan nanti diatur di undang-undang. Di undang-undang khusus. Jadi penyidik punya kewenangan penyadapan tadi ya, betul. Dan itu jadinya buat semua tindak pidana, termasuk mungkin maling ayam yang ringan-ringan gitu. Karena kan jadinya nggak ada pengecualian dari ininya. Kalau yang sekarang penyadapan itu memang isunya adalah masalahnya korupsi ya. Di banyak ada korupsi, ada terorisme ada narkotik ada kayak kalau nggak salah, dan beberapa tindak pidana yang khusus-khusus gitu yang memang berat, yang ini yang memang spesifik untuk masa maling ayam disadap juga. Betul. Gitu nah, ini itu yang jadi isu kan, karena harusnya memang dibatasin gitu, nggak semua tindak pidana. Dan lagi tadi check and balance-nya sama, harus standarnya sama kayak yang tadi kita cerita soal geledah, soal blokir gitu-gitu. Harus izin dulu ke hakim karena itu betul, karena itu karena ada intrusi terhadap privasi kan, dan bagaimana dan di KUHP nggak ada izin itu juga check and balance. Nggak ada, karena dia bilangnya mau diatur nanti di undang-undang penyadapan, yang mana kita nggak tahu undang-undang penyadapannya kapan. Dan sekarang juga bahaya sudah juga berserakan, itu bahaya dan ini kewenangan baru dari penyidik, dan khusus untuk penyidik karena di satu ayat yang dipertahankan adalah penyidik. Tapi kalau untuk korupsi kan bukannya bagus, karena para politisi, elit, kepala daerah yang korupsi bisa lebih ini, Mbak. Ya, sebetulnya kita nggak dalam posisi kita nggak boleh sama sekali ada penyadapan gitu enggak. Seperti apa? Jadi betul. Jadi penyadapan itu memang diperlukan gitu dalam konteks-konteks yang memang kompleks untuk pengungkapan tindak pidananya, dan dia adalah last resort atau langkah terakhir gitu. Kalau udah proses metode yang lain nggak bisa mengungkap tindak pidananya, maka penyadapan bisa. Itu prinsipnya. Jadi dia prinsipnya adalah last resort. Last resort Dan untuk memang tindak pidana yang kompleks yang nggak bisa diungkap kalau nggak pakai penyadapan. Tindak pidana kompleks itu ya korupsi atau apa? Serius, teroris betul. Dan itu yang narkotika harus betul, dan itu yang harus bisa diuji juga sama hakimnya gitu. Oh, tetap tetap harus ada, atau 2 hal yang memang sudah ditentukan misalnya sama legislatornya, sama pembuat kebijakan, cuma dibatasi oleh tindak pidana yang memang serius lah, di list lah apa aja. Kalau sekarang kan enggak. Masalahnya sekarang enggak. Iya, di KUHP ini enggak. Enggak diatur ya, enggak ada lex spesialisnya gitu, atau umum aja berlaku semua. Iya, karena KUHP berlaku untuk tindak pidana umum kan. Umum dia diatur di sini. Itu yang juga orang mencuri atau yang
apa yang tindak pidana ringan pun bisa disadap dong betul, ya kalau betul. gitu. Karena logikanya dia pidum. Gitu. Ya. Dan dari sisi mungkin aspek HAM itu kan melanggar privasi dong, menyadap sembarang orang. Semua orang nanti bisa disadap dong kalau begitu ya. Itu mungkin antisipasinya ya. Iya. Dan yang jadi bahaya lagi adalah hasil penyadapan itu gelap. Kita nggak tahu. Bisa jadi barang baru buat pemerasan, bisa jadi barang baru buat ancaman, kita nggak tahu, dan itu nggak diatur. Kita misalnya ada WA atau apa, atau teleponan dianggap kriminal ya, padahal kita bercanda misalnya. Itu bisa jadi alat baru mereka untuk Dan kita nggak menjerat tahu infonya, dan itu kita nggak tahu kan. Kita jadi target penyadapan aja kita nggak tahu. Nggak tahu tuh ya. Kalau konsep idealnya kalau kita ngelihat ini kan isu soal privasi ya, kaitannya sama penggunaan data pribadi dan lain-lain ya. Nah, kalau kita ngelihat konsep di luar itu harus ada notifikasi sebetulnya. Kalau kita disadap, kemudian udah selesai penyadapannya, harus ada notifikasi ini, Bapak Ibu komunikasinya pada hari ini, tanggal ini disadap untuk kepentingan pembuktian kasus ini. Kalau ada apa namanya merasa ini adalah tindakan sewenang-wenang, silakan komplain ke sini. Nah, itu standarnya harusnya begitu. Jadi kita pun dikasih kesempatan untuk kita tahu kalau kita pernah disadap, pun kita merasa kita rugi atau ada hal-hal yang merasa kita rugikan, kita bisa komplain. Di sini nggak ada lagi ya. Udah gelap, kita nggak dikasih jalur untuk komplainnya, jadi sangat balik lagi ke yang klaim saya di awal, ini lebih banyak untuk menambah kekuasaan, tapi buat warganya kita hak-hak kita malah nggak dijamin. Betul. Satu lagi selain penyadapan apa? Tes urin, tes sampel. Tes urin sama juga, itu harus tidak ada izin dari hakim ya, seharusnya ada. Betul idealnya ya. Tes urin, ambil apa potongan rambut ya, atau dari si tubuh yang lain juga itu tidak ada. Sperma biologis ya, informasi biologis lah. Iya, betul. Itu nggak ada juga ya? Iya, padahal itu penting kalau kita mau rely sama scientific evidence kan selalu gitu ya. Jargon yang sistem peradilan pidana modern itu. Iya, polisi juga bilang gitu. Jangan ke pengakuan, yang ngambil lah dari yang hal-hal yang scientific ini. Tapi untuk menuju ke sana, upaya paksanya kayak tadi pengambilan tes urinnya nggak diatur gitu. Nah, ini kan yang itu bolongnya di situ ya, bolongnya itu di situ. Prosedurnya nggak ada di situ. Oke. Ya makanya harus ada masukan dari kalangan masyarakat ya kan, NGO untuk ini hak-hak warga terancam nih kalau dengan masih sistem seperti itu. Oke Mbak Tita, makin menarik nih obrolan kita, dan tadi kita sudah bahas soal penyadapan, kemudian juga tes urin dan lainnya. Nah, yang ingin saya explore lebih dalam lagi adalah soal banyak kasus di kepolisian, kasus salah tangkap dan juga kekerasan. Ini dalam catatan dari Kontras selama 2023-2024 itu ada 15 kasus salah tangkap. Dan kalau di laporan di Komnas HAM itu ada 17 kasus pengaduan salah tangkap. Nah, ini bagaimana nih kita bisa meminimalisir kejadian seperti ini, salah tangkap, kemudian juga kekerasan di tahap penyidikan oleh kepolisian ini. Gimana Mbak? Ya, sebetulnya ada beberapa hal ya yang harus diperbaiki dalam konteks penangkapan penahanan, khususnya dari awal masa-masa ketika orang berhadapan dengan aparat penegak hukum, yaitu kontrol dari judicial, jadi pengadilan judicial scrutiny gitu. Sejak awal, sejak dia setelah ditangkap dan ditahan. Makanya yang kita usulkan adalah semua orang yang kalau dia udah ditangkap, maksimal kalau standar internasional itu 48 jam, dia harus dihadapkan ke hakim. 2 hari ya? 2 hari, maksimal 48 jam untuk semua jenis tindak pidana, karena nggak ada justifikasinya sebetulnya kenapa harus beda-beda tindak pidana masa penangkapan, karena esensinya adalah untuk memastikan, untuk memeriksa orang ini akan benar jadi dilanjut penuntutannya atau dilanjut proses penyidikannya atau dia bukan orangnya nih, harus dilepas gitu misalnya. Jadi 48 jam itu udah waktu yang lebih dari cukup sebetulnya untuk menentukan itu, untuk mencari bukti permulaan itu. Nah, yang nggak ada juga di sistemnya kita adalah tadi nggak ada dia dihadapkan ke hakim kan dari awal. Nah, yang menjadi isu adalah penangkapan itu sangat mudah kan dilakukan, karena buktinya ya nggak ada yang scrutinize, nggak ada yang menguji
dengan substansial. Nah, dengan mekanisme yang ideal itu ketika dia dihadapkan ke hakim tuh akan ngecek, oh ini orangnya udah betul nggak sih orang yang memang diduga melakukan tindak pidana, bukti permulaan atau bukti awalnya udah cukup nggak sih ini polisi mau menindaklanjuti orang ini, perlu nggak sih dia dilakukan penahanan, apakah dia ada resiko melarikan diri, apakah dia ada resiko menghilangkan bukti dan lain sebagainya. Itu ada di hakim, dan dalam waktu 48 jam maksimal itu tadi dia di hakim yang menilai dan memeriksa laporan dari polisi. Betul. Dengan jadi harus masuk tuh maksimal 2 hari itu. Iya, jadi harus masuk itu. Kalau selama ini nggak ada itu. Orang bebas saja. Betul. Orang yang ditangkap itu baru ketemu hakim 3 bulan, berapa bulan setelahnya. Yang bulan jauh. misalnya. Iya. Dan akhirnya polisi nggak punya insentif untuk bisa men-treat dia dengan cara yang secara betul, nggak ada dipukul-pukul, nggak ada penekanan dan sebagainya. Karena dia nggak ada yang ngawasin dia kok. Kalau misalnya kita ganti skenario nya, dia dalam waktu 48 jam wajib menghadapkan, dia kan pasti mikir-mikir polisinya kan. Mukulin dah 2 hari, ini besok gue ngomong apa nih sama hakimnya nih kalau ada bonyok-bonyok segala macam. Ketahuan tuh kan mana 2 hari. Kalau lama kan nggak kelihatan udah dipukulin atau apa. Iya, itu satu hal prosedurnya. Nah, prosedur yang lain adalah penempatan orang yang ditangkap dan ditahan ini. Selama ini ada di tempat-tempat kantor polisi yang kita tahu yang harusnya idealnya itu harus terpisah. Otoritas yang melakukan penangkapan penahanan dengan pemeriksaan dengan yang mengelola tahanan atau orang yang ditangkap itu harus terpisah. Harus terpisah di negara lain pun terpisah. Semuanya terpisah. Semua terpisah. Berarti hanya kita dong yang kita sebetulnya terpisah secara normatif. Jadi tapi prakteknya lain gitu maksudnya. Mau arahnya mau ke sana. Pisah normatif, saya nggak paham nih. Kita ada nih, jadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mereka yang mengelola rutan dan lapas, rumah tahanan dan lapas, tempat-tempat orang yang menunggu dia diproses, menjalankan pidana. Itu kewenangan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, yang baru lagi nih ya. Iya, ini dulunya Kemenkumham. Kemenkumham kan satu pintu. Betul. Tapi dalam prakteknya yang ada adalah tetap dilakukan di kantor-kantor polisi. Dan itu datanya gelap. Itu kadang nggak dilaporan, kebanyakan nggak dilaporkan berapa penghuninya di kantor kepolisian, udah berapa lama dia stay di sana dan lain sebagainya. Itu nggak ada koordinasinya tuh antara harusnya kan dilaporkan itu ke Kemenkumham. Betul, harusnya dilaporkan gitu. Dan yang menjadi isu adalah di KUHP sekarang sebetulnya itu kan tadi ya normatifnya udah dipisah. Tapi memang dibuka pengecualian kalau misalnya belum ada rutan dan rutan di kabupaten atau kota, boleh dia di kantor polisi atau di kantor kejaksaan. Isunya adalah sebetulnya dalam praktek sekarang semuanya udah ada di rutan lapas itu, udah ada di kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, ini yang menjadi kunci pengecualian ini yang kemudian masih tetap ada dengan aturan tadi itu ya. Betul, ya itu kan berarti yang masih tidak sesuai dengan aturan dong. Kalau misalnya artinya peluang penyiksaan penganiayaan di kekerasan di situ selama mereka yang mengontrol dan tahanan itu di kantor polisi berarti Jadi itu yang harus diperbaiki juga perbaiki ya. Kemudian juga soal waktu juga kita paling lama ya. Paling lama dan paling ini. Oke, apalagi Mbak yang dari sisi tadi itu selain penangkapan, kemudian pemeriksaan, kekerasan, kasus ya tadi salah tangkap apa aja faktor lain yang bisa kita meminimalisir itu terjadi? Iya, sebetulnya ini agak isu teknis tapi penting soal alasan orang ditangkap. Yang itu juga menjadi nggak secara substansial betul-betul diperiksa gitu. Misalnya dia sebagai pelaku, kenapa akhirnya orang salah tangkap kan karena sebetulnya bukan dia pelakunya misalnya dan berarti kenapa kok bisa ada kejadian salah tangkap? Oh, dia berarti dalam menentukan tersangkanya nggak clear nih buktinya, nggak sesuai standar yang betul-betul gitu. Ini juga yang nggak diatur gitu, karena di RUU pun sekarang dia juga sama gitu. Untuk nentuin orang jadi tersangka, untuk nentuin orang ditangkap itu dikuantitaskan. Jadi pokoknya ada dua bukti lah, entah dia keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan atau surat atau lain-lain. Pokoknya ada 2 biji ini tanpa perlu dibebankan penyidik untuk menjelaskan relevansinya, kenapa ini beban untuk berargumentasinya itu nggak ada. Jadi akhirnya ya gampang aja, yang penting 2, satu saksi, satu ahli, mau apapun isinya ya udah, yang penting ada. Ini juga yang menjadi masalah dalam sistem pembuktian kita sebetulnya, karena kita sangat
kuantitatif banget gitu, instead of kualitatif. Relevansi itu nggak pernah jadi beban untuk diberikan kepada APH untuk menjelaskan. Kalau mau menggeledah, kalau mau menangkap orang, kalau mau menahan orang tuh harus ada argumentasinya. Ini alasannya kuat, kenapa dasarnya yang kuat. ya. Iya, nggak cuman yang penting memenuhi, ya cuman 2, oke, udah apapun apa isinya. Nggak dibesarkan. Makanya para NGO berarti harus memasukkan hakim itu benar-benar berperan di situ ya. Harus diperkuat peran-peran hakim itu dong. Iya, harusnya dan sistem pembuktian tadi sistem yang pembuktiannya. dengan kuantitas tadi itu harus diubah. Tapi memang PR-nya berat ya, karena kita kan memaksa APH untuk berargumentasi ya. Selama ini kan mereka dimanjakan dengan ya udah pokoknya 2, udahlah, udah terpenuhi gitu. Kalau kita mau betul-betul mengubah jadi akan lebih lama dong. Akan lebih susah memang lebih sulit mengedukasi ya. Dan yang ngasih pemahaman bahwa cara pembuktian itu begini loh, cara berargumentasi kalau mau menangkap orang, kalau menyajikan bukti, buktinya seperti apa yang betul-betul berkualitas itu begini loh caranya berargumentasi. Nah, itu selama kita masih dengan sistem yang sekarang yang masih pokoknya 2 cukup, yang kita tahu justifikasinya 2 itu pun alat bukti dan saksi itu ya. Iya, saksi dan ini tanpa menjelaskan relevansinya, tanpa menjelaskan argumentasinya seperti apa, itu ya akan mudah tetap orang ditangkap dan dilakukan proses peradilan gitu. Dan praktek salah tangkap itu akan terus ada ya kalau begitu Mas. Oke, sekarang ke isu ini Mbak, soal pra peradilan nih. Pengajuan pra peradilan kabarnya juga hanya satu kali nih akan dibatasi. Padahal kan sebelumnya tidak ada batas. Gimana nih? Jadi ini waktu waktu kemarin di DPR dengar penjelasan pemerintah agak ini banget, agak panas dan geram juga gitu ya. Alasannya kenapa? Alasannya, alasannya apa katanya? Jadi gini, apa sih? Jadi kan upaya alasan dari objek pra peradilan ini kan salah satunya upaya paksa selain penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Nah, upaya paksa itu kan ada 9 yang baru, jadi penangkapan, penahanan, 8 atau 9, penangkapan, penahanan, pemblokiran, penggeledahan dan sebagainya. Argumentasinya pemerintah adalah kenapa dia membatasi itu cuma 1 kali, adalah karena nanti kalau berkali-kali banyak diajukan itu akan menghentikan atau menunda-nunda pokok perkara. Nah, sedangkan memang di aturan bawahnya, di ayat-ayat bawahnya di pasal 150-an itu, dia memang bilang pra peradilan pokok perkara itu nggak bisa dimulai kalau pra peradilan itu masih berjalan. Nah, jadi alasannya itu kenapa dibatasin, karena supaya nggak menunda-nunda. Sebetulnya satu hal kita juga sepakat gitu, kita juga nggak ingin pra peradilan ini bisa menunda pokok perkara, karena prinsipnya adalah orang harus segera untuk diadili, kan secepat peradilan ringan dan sebagainya. Itu memang harus segera diadili, tapi bukan dengan cara melimitasi hak orang untuk mengajukan komplain. Jadi jalan tengahnya seperti apa atau harusnya bagaimana? Kalau kita lihat praktek di Belanda itu bisa dioper sebetulnya. Jadi maksudnya ketika ada ditransfer. Jadi kalau misalnya ada gugatan atau permohonan pra peradilan, terus habis itu waktu pokok perkaranya udah mulai, nah hakim yang memeriksa gugatan pokok pra peradilan ini dia akan ngasih catatan, ngasih notes ke hakim pokok perkaranya, ini udah ada gugatan ini, tapi saya belum selesai meriksa, silakan ditindaklanjuti. Jadi berganti gitu ke hakim pokok perkaranya, tapi kasusnya tetap lanjut. Jadi satu yang si pokok perkara tetap lanjut, pra peradilan pun peradilan juga tetap. Berarti beda hakim gitu, beda. Sama, hakimnya sama, hakim di pokok perkaranya. Hakim di pokok perkaranya, karena logikanya ya dia yang ya udah incas di satu kasus itu gitu. Nanti ininya ini lagi. Jadi itu sih jalan tengahnya itu. Iya, harusnya kalau usulan NGO ya maksudnya. Gitu. Jadi kita nggak boleh membatasi hak untuk komplain, di sisi lain hak untuk cepat untuk diadili itu juga. Tapi kalaupun dipindahkan tetap bebas aja, tidak ada limitasi untuk pra peradilannya. Betul, secara prinsip memang kecuali memang hal atau objeknya itu materinya udah pernah diajukan, bis in idem lah kalau bahasa sekarang. Kalau udah pernah diajukan ya harusnya nggak udah gugur gitu. Tapi kan ini isunya yang di sini pengajuan untuk upaya paksa ini bahkan cuma bisa sekali gitu. Jadi ibarat kalau udah mau prapit soal penghentian penyidikan, penghentian penuntutan atau udah upaya paksa penangkapan, penahanan, dia nggak bisa lagi untuk ngajuin yang lain gitu. Padahal pasti ya beda objek lah. Kalau sama-sama penangkapan misalnya penangkapannya sama tapi objeknya beda atau groundnya beda, ya itu bisa juga walaupun sama-sama penangkapan atau penahanan misalnya. Yang satu misalnya soal waktu, yang satu misalnya soal tempatnya nggak pas atau gimana atau alasan yang lain gitu, sama-sama
penangkap sama-sama penahanan atau geledah misalnya buat satu barang sama barang yang lain atau satu tempat untuk tempat yang atau dengan tempat yang lain itu kan sama-sama penggeledahan objeknya tapi kan ground alasannya beda gitu. Yang satu misalnya buat penggeledahan di pabrik A, yang satu misalnya buat penggeledahan rumah gitu. Harusnya kan tetap meskipun sama-sama penggeledahan tetap bisa diajukan, tapi groundnya yang berbeda dan itu nggak mengulang gitu kan intinya sebetulnya. Nggak mengulang yang dari Yang pra-peradilan yang pertama. yang udah pernah diperiksa. Oke, jadi bisa lebih cepat juga itu ya. Artinya ada mengakomodir keberatan komplain dari para tersangkanya ya. Oke. Nah, Mbak, ini kan ada di isu juga bahwa RKUHP ini perebutan kekuatan antara kewenangan ya, antara kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya menurut Mbak benar seperti itu ataukah di kejaksaan di level penuntutannya ada kewenangan baru yang mereka juga akan siapkan gitu. Gimana? Iya, sebetulnya memang diskursusnya juga begitu. Isunya adalah soal bagaimana bagi-bagi porsi kekuasaan inilah ya, antara kewenangannya penyidik, kewenangannya penuntut umum, kewenangannya judisial gitu. Nah, dan tadi kita bahas ada beberapa penambahan di penyidikan, di penuntutan juga sebetulnya ada penambahan kewenangan baru gitu soal penundaan penuntutan untuk korporasi gitu, subjek hukum korporasi. Penuntutan untuk subjek hukum korporasi. Subjek perusahaan ya, korporasi. Perusahaan, termasuk BUMN berarti. Termasuk bisa BUMN karena di KUHP baru nanti yang berlaku Januari nggak cuman orang, nggak cuman person, nggak cuman individu, tapi korporasi juga bisa jadi subjek pidana, dituntut pidana. Oke. Jadi di kewenangan ini secara simpelnya adalah penuntutan itu untuk corporate ini bisa ditunda kalau dia udah bayar ganti kerugian atau mengkompensasi kerugian lah yang berakibat dari tindak pidana yang dia lakukan gitu. Jadi bisa cancel, bisa batal gitu. Kalau dia nggak bayar baru dilanjut prosesnya. Tapi kalau enggak kalau udah dibayar ya udah. Oke. Jadi menurut NGO gimana itu aturan penambahan itu? Ya, kan berarti kan bebas dia pidana si para pelakunya. Yang penting, nah pandangannya gimana? Yang jadi isu sebetulnya adalah proses ini sebetulnya dikenal gitu. Ini nggak betul-betul baru. Di beberapa negara memang ada. Ada yang berlaku seperti itu. Ada berlaku seperti itu. Tapi yang jadi isu adalah bagaimana memastikan check and balances-nya dan memastikan pihak-pihak yang mendapatkan ganti kerugian ini betul-betul memang sukarela dibayar dan prosesnya memang transparan dan prosesnya juga memenuhi hak-haknya si korbannya juga gitu. Jadi nggak cuma melibatkan penuntut umum sama si korporasi, tapi korbannya ini tempatnya ada di mana nih? Kalau misalnya dia diberikan kompensasi itu. Kalau misalnya ada beda hitungan atau mungkin mekanisme pemulihannya yang itu nggak sesuai sama yang diharapkan sama korban, nah ini gimana? Nah itu kan yang menjadi yang belum clear bagaimana KUHP ini menjawab permasalahan soal itu gitu. Karena kalau enggak jadinya ya sangat abusive sekali antara si korporasi dengan si penuntut umum. Tapi kan biasanya ini untuk kasus korupsi, Mbak. Dan pengembalian keuangan negara biasanya kan untuk ke negara. Nah, gimana kan enggak juga? Enggak cuma korupsi. Dia bisa untuk semua tindak pidana dan yang paling bahaya kan yang lingkungan sebetulnya yang jadi tindak pidana lingkungan, mineral, batu bara dan tambang yang kayak gitu. Perusahaan besar ya. Betul. Yang itu kan mayoritas memang yang melakukan kerusakan kan korporat kan ngomong ini. Mereka sudah beroperasi, merusak, terus kemudian ada indikasi penyelewengan, itu maksudnya kan? Nah, ketika mereka mengembalikan uang itu, ya kan? Artinya mereka bebas ya, padahal sisi lain kan merusak lingkungannya ini dampaknya lebih besar. Yang paling penting harus bisa dikomplain ini sih dari buat korban. Jadi korban itu bisa punya stand kalau misalnya dia nggak. Yang dimaksud korban ini masyarakat, negara, atau masyarakatnya. Ya kan yang terdampak di tindak pidana situ kan masyarakat sekitarnya kan biasanya kan yang lahannya digusur lah, yang rumahnya ya kita tahu lah ya bagaimana permainan ini itu yang mereka nggak bisa punya stand. Ini kalau mau dikomplain kemana nih? Kalau ada itu nggak diatur ya, belum diatur. Kayak tadi pra-peradilan kan sangat terbatas yang tadi diatur kan cuma bagian penuntutan paksa. Itu pun tadi aku kelewat bahkan yang udah ada izin pengadilannya atau udah ada persetujuan pengadilan itu nggak bisa dipindahkan upaya paksa. Ini juga yang penting nih dan sangat nggak pengen seuzon tapi licik juga. Dia ditaruhnya di penjelasan, Pak. Jadi pengecualian itu ditaruh penjelasan. Jadi orang kalau nggak baca di batang tubuh dan nggak baca secara detail, dia nggak ngeh.
kalau mekanisme pra peradilan ini akhirnya nggak bisa dipakai karena kalau udah ada izin sama izin hakim sama persetujuan hakim di penjelasan bilang tidak bisa diajukan pra peradilan. Jadi kan yang menjadi isu sebetulnya kan implementasinya ya. Satu hal bahwa dia sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari hakim, uji mekanisme standarnya sudah terpenuhi, tapi ternyata misalnya kalau dalam praktek implementasinya ugal-ugalan atau sewenang-wenang, terlepas dari memang udah ada izinnya kan itu harusnya tetap bisa dikomplain. Nah ini enggak. Padahal yang jadi masalah adalah implementasinya itu yang harus bisa kita komplainkan. Dan itu dikecualikan, ditutup nggak bisa diajukan buat peradilan. Ini yang juga bahaya ya tadi selain yang dibatasi satu kali untuk mengajukan ini juga lebih bahaya lagi itu kalau udah ada izin sama ini nggak bisa dimintakan peradilan. Oke. Apa sudah menghitung ICJR ini pasal-pasal yang akan harus masuk gitu? Ada berapa pasal atau pasal bermasalah berapa pasal? Ada mungkin? Ya, kemarin kita melakukan pemetaan singkat ya, itu ada 25 poin. Tapi nggak cuma 25 poin itu ada beberapa pasal. Jadi satu poin bisa jadi itu ada beberapa pasal yang terkait. Jadi sekitar 25. Tapi kita juga kembangkan juga, masih dalam proses pengembangan. Mungkin ada nambah 5-10 poin lagi gitu. Utamanya yang kaitannya sama yang KUHP baru ya. Karena kemarin kan baru beberapa dan di sini yang buat kaitannya sama KUHP baru. Jadi masih bertambah sih sekitaran ya ada puluhan lah pasal puluhan. Tapi kan intinya adalah bukan kuantitas ya. Satu poin aja itu udah sangat bermasalah. Satu pasal aja itu udah sangat dampaknya luar biasa. Gitu, iya betul. Sama kita. Jadi nggak cuma soal kuantitas tapi sejauh apa dampaknya itu bahaya banget gitu. Makanya teman-teman menyuarakan ya kita tolak draft ini, kita mau minta substansial, tolak keras lah ya draft ini ya. Iya, perubahan substansial yang betul-betul substansial dan mengakomodir yang draft tandingannya kami gitu ya, sesuai dengan draft ini sudah draft dari para NGO ini sudah masuk ke DPR atau udah? Iya, seperti sudah, apa? Ya sudah, sebetulnya seminggu atau 2 minggu yang lalu teman-teman di LBHI kan waktu itu DPU juga sama teman-teman ICJR ada hadir untuk draft tandingan itu yang secara ofisial di Komisi 3. Tapi jauh dari itu sebetulnya dari pertengahan tahun lalu teman-teman ICJR, LEI dan IJRS itu udah pernah ke BKD, ke Badan Keahlian DPR dan menyerahkan draft versi CSO ini sebagai tim dapur lah, harapannya bisa mengintervensi di awal supaya yang dibahas di DPR itu yang dari betul-betul ideal gitu, atau paling nggak minimal yang sama kayak terakhir lah 2012. Tapi ternyata yang dikeluarkan DPR di awal tahun kemarin sangat jauh dari yang bahkan 2012 yang dari konsep ideal. Jadi hanya tambal sulam KUHP yang sekarang, memasukkan kewenangan-kewenangan di peraturan-peraturan internal yang itu banyak kita kritisi juga karena nggak akuntabel gitu. Jadi sangat bermasalah sih dari situ. Nah seringkali ada ya tudingan terhadap NGO ini bahwa selalu artinya ini pesanan luar negara asing. Nah kadang seperti itu. Nah, padahal kan NGO juga ada acuan ya dalam kitab pelaksanaan hukum mana nih negara maju yang jadi ini. Nah, gimana jawab isu itu? Ini terakhir nih. Ya, sebetulnya yang kita hasilkan draft tandingan itu dari kajian, dari riset, dan kita bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah, secara kajian empirisnya ada gitu. Dan kita juga melakukan perbandingan itu nggak cuma di 1-2 negara gitu ya. Kemarin kita satu pasti Belanda yang kita uji karena Belanda itu mau nggak mau ya secara historis dekat dengan kita ya, dulu ya sistem hukum kita root ya dibangun juga dari Belanda ya. Betul. Kemudian ya banyak yang hukum pidana kita, hukum acara pidana kita yang sebenarnya resemble dari sana gitu. Tapi juga nggak cuma Belanda gitu, ada di beberapa negara-negara lain juga kita pertimbangkan. Kayak misal Amerika Serikat itu sangat bagus di sistem pembuktian yang tadi. Jadi dia nggak pakai kuantitas tapi betul kualitas. Memaksa aparat penegak hukum untuk berargumentasi soal pembuktian gitu. Nah, itu kita juga ambil. Kemudian Korea Selatan itu juga jadi pertimbangan. Kenapa? Karena Korea Selatan itu dia punya histori yang sama kayak kita. Secara ya ada proses dulu kan ada kerusuhan HAM dan segala macam ya di Korea juga. Dan kemudian mereka banyak kasus HAM ya. Betul, dan mereka mengubah konstitusinya, kemudian perubahan hukum acara pidananya kemudian juga berkembang dan mekanisme check and balances sama judicial scrutiny dan HAM-nya itu advance udah jauh banget dari kita tapi sayangnya udah ketinggalan kita. Betul, kita udah ketinggalan. Mereka punya masalah juga yang serius sama polisi, kekerasan polisi di tahun 80-an awal tapi somehow itu beda sama yang kondisi kita sekarang gitu. Nah, kita cek nih dulu tuh mereka gimana sih dan sekarang tuh pengaturannya mereka akan gimana sih? Karena mereka
yang berubah dari yang polisi, karena polisi yang perlu dikontrol tadi, jaksanya akhirnya dinaikkan kan kewenangannya. Tapi itu pun juga ternyata nggak bagus. Nah makanya kita juga mesti belajar nih, jangan sampai kita ya cuma memindahkan permasalahan aja dari yang polisi ke kejaksaan. Makanya perlu diperkuatkan sih judicial scrutiny-nya dan check and balances antar aparat penegak hukum dijaga betul ya keseimbangan. Jangan nggak ada yang menjaga keseimbangan. Oke, Mbak Tita, luar biasa nih penjelasannya dan mudah-mudahan bisa apa yang diperjuangkan dalam revisi KUHP ini bisa masuk dan didengar oleh DPR sebagai pemangku kepentingan ya. Oke, pemirsa aktual, itu tadi obrolan kita soal RKUHP dan pasal-pasal yang krusial yang akan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih, silahkan komen dan share YouTube Aktual Forum. Sampai jumpa. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak. Obrolan aktual.